Penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tes potensi bawaan dapat membuka jalan baru bagi dunia pendidikan. Dewan Juri yang terhormat, berkesempatan kali ini saya sebagai tim pro dengan mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes potensi bawaan akan menjelaskan definisi yang tengah terjadi pada mosi ini. Penerimaan mahasiswa baru merupakan tahap di mana sekolah perguruan tinggi membuka kesempatan atau jalan bagi siswa yang telah lulus dari sekolah menengah atas atau sederajat agar dapat masuk ke perguruan tinggi tersebut untuk melanjutkan studinya. Tes talenta bawaan ini merupakan tes atau penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan yang mereka miliki. Status quo yang terjadi pada saat ini ialah pada masa kini penerimaan mahasiswa biasanya dilakukan berdasarkan nilai yang dihasilkan dari tes yang sudah dilaksanakan oleh perguruan tinggi maupun berdasarkan nilai rapot yang telah mereka dapatkan dari sekolah menengah atas sebelumnya atau dari sekolah sebelumnya. Alasan mengapa penerimaan mahasiswa secara potensi ini dapat membantu ialah karena mereka dapat benar-benar belajar sesuai dengan minat bakat yang ia miliki sehingga dapat menunjang kualitas mahasiswa tersebut. Sedangkan urgensinya ialah kini banyak problematika yang terjadi karena penerimaan mahasiswa secara nilai ataupun secara nilai rapot karena dapat membesar potensi terjadinya salah jurusan sehingga kompetensi tidak dapat dikuasai oleh mahasiswa secara utuhnya. Padahal Dewan Juri yang terhormat, Indonesia sendiri akan menghadapi era 2045 di mana pada era tersebut kualitas sumber daya yang baik akan benar-benar menunjang kemajuan negara tersebut. Tujuan dari tim kami ialah untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas untuk memperkuat generasi 2045 yang mana berarti limitasi dalam perdebatan kali ini yang saya bawakan ialah Indonesia atau kondisi yang ada di negara Indonesia. Beban pembuktian dari kami dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama, mengapa mosi ini penting untuk didukung dan harus ada perbaikan di status quo. Yang kedua, mengapa mekanisme kami lebih baik daripada tim oposisi. Mekanisme yang kami tawarkan ialah penerimaan mahasiswa baru secara keseluruhan di seluruh perguruan tinggi akan dilaksanakan melalui tes potensi minat bakat yang akan juga sesuai standarisasi melalui potensi tersebut. Masuk ke argumen saya yang pertama, yaitu mengapa kita perlu mendukung mosi ini, yaitu untuk mencegah terjadinya salah jurusan. Dewan Juri yang terhormat, jurusan merupakan fokus bidang yang ditekuni oleh mahasiswa dalam dunia perkuliahan. Sedangkan salah jurusan merupakan persepsi yang digunakan oleh masyarakat pada masa kini untuk mendefinisikan kondisi di mana seseorang merasa dalam jurusan yang sebenarnya tidak ia sukai atau salah sesuai minatnya dan mereka merasa tidak mampu untuk menekuni bidang tersebut. Dengan melaksanakan tes potensi ini, maka dapat membantu untuk mencegah terjadinya salah jurusan. Mengapa? Karena angka mahasiswa yang merasa salah jurusan sendiri di Indonesia masih mencapai angka 87%, di mana angka ini merupakan angka yang tinggi Dewan Juri yang terhormat. Padahal mereka benar-benar membutuhkan kompetensi yang dapat mereka gunakan untuk di dunia kerja nantinya. Mengapa hal ini penting? Karena Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai kondisi bonus demografi yang mana jumlah usia produktif dengan jumlah usia non produktif akan lebih tinggi jumlah usia produktif, yang mana hal ini tidak boleh kita sia-siakan Dewan Juri yang terhormat, sehingga kita benar-benar membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang nanti dapat menunjang kemajuan negara Indonesia pada tahun 2045. Apalagi sudah digaungkan bahwa generasi pada tahun 2045 nanti merupakan generasi emasnya Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, salah jurusan sendiri dapat menyebabkan yang namanya kompetensi yang mereka seharusnya mereka miliki menjadi tidak benar-benar optimal. Dewan Juri yang terhormat, yang akhirnya menyebabkan angka pengangguran tinggi. Mengapa bisa terjadi? Karena mereka merasa tidak cocok dengan jurusannya, kemudian pada akhirnya mereka tidak dapat bersaing di dunia kerja karena kompetensi yang mereka miliki hanyalah standar minimum atau standar rata-rata, sedangkan dunia kerja persaingannya sulit. Dewan Juri yang terhormat, sehingga tentu ini akan meningkatkan angka pengangguran yang berarti merugikan kondisi yang akan terjadi di 2045 nanti. Di sisi kami Dewan Juri yang terhormat, kondisi yang terbaik atau skenario terbaik dari tim pemerintah ialah tidak adanya lagi salah jurusan, tetapi jika masih ada salah jurusan, setidaknya mereka sudah berkuliah di jurusan yang di situ ada potensi yang memang mereka miliki, sehingga mereka tetap dapat atau mampu tetap menjalankan perkuliahan tersebut. Sedangkan kita tinjau dari tim oposisi Dewan Juri yang terhormat, skenario terbaik yang mereka miliki adalah tetap adanya salah jurusan yang tentu dapat meningkatkan angka pengangguran kelak karena kompetensi yang mereka dimiliki oleh mahasiswa saat salah jurusan kurang maksimal untuk bersaing di dunia kerja. Masuk ke argumentasi saya yang kedua, yaitu berkaitan dengan mekanisme yang saya bawakan.
untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat atau sumber daya manusia Dewan Juri yang terhormat. Indikator sumber daya manusia yang baik ditinjau dari 3 aspek, yaitu tingkat kesehatan, pendidikan, dan juga pendapatan per kapita. Yang mana angka-angka ini harus memiliki angka yang tinggi untuk dikatakan baik Dewan Juri yang terhormat. Melaksanakan penerimaan mahasiswa dengan tes potensi bawaan ditambah dengan standarisasi yang sesuai dan juga tetap berada pada jalan minat dan bakat siswa, tentu membantu siswa untuk mengoptimalkan potensi belajar siswa itu sendiri. Karena keinginan belajar siswa dapat optimal jika mereka mengerjakan atau belajar sesuatu yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Hal ini penting Dewan Juri yang terhormat karena mengingat semangat belajar siswa benar-benar menentukan hasil yang akan ia dapatkan. Mengerjakan sesuatu sesuai dengan potensinya tentu benar-benar menunjang kemampuan siswa dalam belajar. Karena itulah yang benar-benar ia kuasai dan ia memang bisa atau memiliki kemampuan dalam bidang tersebut. Apalagi di sini mekanisme yang saya tawarkan ialah perpaduan antara potensi yang dimiliki dengan minat dan bakat siswa. Tentu ini merupakan paduan yang sempurna Dewan Juri yang terhormat, sehingga mereka benar-benar dapat optimal dalam belajar, sehingga hasil yang dikeluarkan atau output dari dunia perkuliahan sendiri itu mampu bersaing dalam dunia kerja dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Dan mengapa Dewan Juri yang terhormat? Karena lulusan dari dunia perkuliahan akan masuk ke dunia kerja, yang mana ini berarti dunia perkuliahan merupakan dunia yang benar-benar menentukan hasil atau apa yang akan mereka kerjakan selanjutnya ketika telah lulus dari tingkat perguruan tinggi ini. Sehingga mahasiswa yang kelak lulus, mereka lah juga yang akan berkaitan atau akan mendukung peningkatan dari sumber daya manusia itu sendiri. Karena mereka dengan begini, dengan kualitas yang baik, tentu mereka dapat memperbaiki 3 aspek yang sudah saya sebutkan tadi mengenai indikator sumber daya manusia yang baik. Skenario terbaik dari tim kami ialah meningkatkan kualitas masyarakat sehingga mampu bersaing di generasi 2045. Tetapi jika tidak, setidaknya mereka sudah berada pada jurusan sesuai dengan minat dan bakat juga potensi, sehingga mereka tetap berada pada jalan yang benar Dewan Juri yang terhormat. Sedangkan kita tinjau dari tim oposisi, skenario terbaik mereka adalah dengan melaksanakan tetap berdasarkan nilai atau tidak dengan potensi bawaan, maka kualitas sumber daya manusia akan menurun atau stuck, bahkan turun. Dan skenario terburuk mereka adalah memperparah sumber daya masyarakat yang ada di suatu negara. Sehingga dengan ini saya dengan bangga mendukung mosi mengenai penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada tes potensi bawaan. Sekian, terima kasih.